Hai teman-teman, di video ini kelompok 4 akan membahas trias politika dalam tugas sistem politik. Yuk, simak pembahasannya. Konsep trias politika. Apa sih trias politika? Trias politika adalah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara. Bisa berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Selain menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Presiden selaku kepala negara dibantu oleh wakil presiden, para pejabat, dan menteri-menteri dalam kabinet sesuai yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan legislatif berwenang mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membatasi kekuasaan presiden sehingga presiden tidak sewenang-wenang memanfaatkan jabatan untuk hal pribadi. Nah, kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum. Hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Fungsi kekuasaan yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan lainnya. Nah, penerapan trias politika ini seperti apa sih? Jadi, dalam lembaga kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan para pembantunya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan pembantu presiden seperti menteri dan kabinet. Sementara di tingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa atau lurah di tingkat desa atau kelurahan. Dalam lembaga kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga legislatif ini berwenang untuk menyusun dan membuat undang-undang, serta mengatur dan memberi persetujuan mengenai anggaran negara. Yang terakhir, lembaga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif menjadi lembaga tinggi dengan elemen terkuat. Namun, penerapannya masih cenderung lemah karena masih banyak ditemui hakim yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan. Fungsi lembaga yudikatif sangat penting guna memberi tindak sanksi bagi pelanggaran hukum pada lembaga tinggi negara. Dalam hal ini,
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan undang-undang lebih lanjut lainnya. Itulah pembahasan dari Trias Politika. Simak video selanjutnya ya.